Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin ya guys, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini terlihat jika Fatir pun kini mulai bangkit kembali, yang dimana kini dirinya pun sudah menemukan pekerjaan barunya, yang dimana dirinya pun memang sengaja dibantu oleh Vano. Dan saat ini akhirnya Fatir pun bisa bekerja kembali dan bisa menghidupi Bu Intan dengan layak, yang dimana setelah dirinya kehilangan semua pekerjaan yang sudah membuatnya merasa lebih nyaman, dan kini dirinya pun harus mengulang kembali mulai dari nol, yang dimana saat itu terlihat jika Fatir pun sangat berterima kasih kepada Vano ya guys, karena Vano telah membantu dirinya untuk memberikan sejumlah proyek kepada Fatir. Dan saat itu terlihat jika Fatir pun ternyata memberikan mobil untuk fasilitas yang akan digunakan untuk Fatir bekerja, yang dimana saat itu Fatir pun begitu sangat bahagia dan dirinya berterima kasih kepada Vano, karena Vano lah yang telah menolong dirinya. Dan saat itu juga Vano pun mengatakan jika dirinya melakukan itu semua karena dirinya pun merasa jika Fatir adalah kakaknya, yang dimana saat itu terlihat jika Fatir pun begitu sangat terkejut ketika Vano mengatakan hal demikian. Dan saat itu juga Bu Intan melihat begitu sangat bahagia karena mereka bisa akrab ya guys, yang dimana andaikan saja Fatir pun mengetahui jika Vano memang saudara kandungnya. Namun ini bukan waktu yang tepat bagi Bu Intan untuk mengatakan hal yang sejujurnya kepada Fatir, karena dirinya takut jika Fatir akan merasa kecewa jika Bu Intan secara tiba-tiba menceritakan semua yang telah terjadi di antara mereka. Dan kini Vano pun harus diam-diam merahasiakan itu semua dari Fatir, dan dirinya pun harus mengerti dengan kondisi Bu Intan, karena tidak mudah bagi Bu Intan pun untuk menceritakan semua itu kepada Fatir. Dan setidaknya dirinya pun bisa membantu Fatir untuk mencari pekerjaan, karena kalau Fatir bekerja pastinya dirinya pun bisa menghidupi Bu Intan, karena dirinya tidak mungkin memberikan sejumlah uang secara cuma-cuma saja kepada Fatir dan juga Bu Intan tanpa dirinya pun memberikan proyek pekerjaan, karena pastinya Fatir pun merasa curiga. Apalagi ikatan batin antara Bu Intan dan juga Vano pun begitu terlihat sangat kuat, dan terkadang pun mereka ataupun Fatir merasa sedikit ada yang aneh di antara Bu Intan dan juga Vano. Dan Bu Intan pun selalu mengatakan kepada Fatir jika Vano juga adalah sama anak dirinya, yang dimana saat ini terlihat jika Aksa pun dirinya masih merasa tidak tenang dan masih merasa bersalah atas semua kejadian yang menimpa dirinya. Dan dirinya pun harus pintar mencari cara bagaimana supaya Sukma pun tidak mengetahui tentang kehamilan yang saat ini menimpa Mita, karena saat ini Aksa pun masih merasa tidak yakin jika anak yang ada di kandungan Mita tersebut bukanlah anaknya. Dan hal ini pun tidak mudah bagi Aksa untuk menerima semua ini ya guys, karena dirinya tahu jika Sukma pastinya tidak akan pernah menerima jika mengetahui kehamilan Mita, yang dimana saat ini Aksa pun memberikan kejutan yang membuat terlihat hati Sukma pun begitu sangat bahagia, yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa jika ini semua terlalu mewah bagi dirinya. Dan hal itu pun dilakukan sengaja oleh Aksa supaya menebus rasa bersalahnya terhadap Sukma. Namun saat itu Sukma merasa ada yang curiga, karena saat itu tangan Sukma pun meraba ke saku baju Aksa, yang dimana saat itu Sukma pun merasa heran, sepertinya ada sesuatu seperti aksesoris yang terpegang oleh tangan Sukma. Namun saat itu Sukma merasa heran apa yang sebenarnya ada di dalam tas bajunya tersebut, sehingga saat itu Sukma pun langsung mengambil aksesoris tersebut tanpa dirinya mengatakan kepada Aksa, karena dirinya merasa penasaran sebenarnya itu barang milik siapa ya guys. Dan diam-diam Sukma pun mengambil barangnya tersebut dan dimasukkan ke dalam tasnya,
yang dimana saat itu dirinya pun merasa sesuatu ada yang heran dengan sikap yang telah ditunjukkan oleh Aksa tersebut. Dan saat ini Sukma pun mengira jangan-jangan Aksa membuat kejutan seperti itu karena dirinya ingin menebus rasa bersalah yang telah dilakukan kepada Sukma. Namun Sukma pun tidak mengetahui rasa bersalah apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Aksa, sehingga membuat Aksa pun memberikan surprise yang begitu membuat Sukma pun terkejut, yang dimana saat itu Sukma sudah tidak sabar lagi ingin melihat aksesoris tersebut. Dan ternyata aksesoris tersebut adalah anting seorang wanita ya guys, tapi dirinya tidak pernah merasa mempunyai anting seperti itu. Dan dirinya pun kini bertanya-tanya sebenarnya itu barang milik siapa, kenapa bisa ada di baju Aksa, sehingga hal itu pun membuat kecurigaan yang besar bagi Sukma terhadap Aksa. Padahal anting tersebut pun itu adalah milik Mita, yang dimana sebelum Aksa pun memberikan kejutan tersebut kepada Sukma, dirinya terlebih dahulu bertemu dengan Mita, yang dimana saat itu Mita pun mengatakan kepada Aksa jika dirinya pun akan melakukan percobaan bunuh diri. Namun saat itu Aksa pun melarang Mita untuk melakukan hal tersebut dan mengatakan kepada Mita jika dirinya jangan terlalu nekat akan melakukan hal itu. Dan saat itu juga Mita mengatakan kepada Aksa jika dirinya benar-benar stres menghadapi kenyataan itu, yang dimana Aksa pun mengatakan kepada Mita jika bukan hanya dirinya saja yang stres memikirkan itu semua, tapi dirinya juga. Dan Aksa pun benar-benar merasa tersiksa dengan adanya kabar kehamilan dirinya tersebut, sehingga membuat hidupnya kini merasa tidak tenang. Dan saat itu juga Mita pun mengatakan jika untuk apa dirinya pun hidup, karena pastinya dirinya akan menanggung malu, karena Aksa pastinya tidak akan pernah mau menanggung jawabi dirinya dan mengakui jika anak yang ada di kandungannya tersebut adalah anak Aksa. Namun saat itu Aksa pun mengatakan jika setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, tidak harus dengan cara dirinya harus membuang nyawa dengan secara sia-sia. Namun saat itu Aksa pun merasa kebingungan apa yang sebenarnya harus dirinya lakukan. Dan saat itu juga Mita pun melancarkan aksinya ya guys, yang dimana saat itu Mita pun terus mengeluh kepada Aksa dan dirinya pun akan tetap mencoba bunuh diri supaya dirinya pun tidak merasa malu dan tidak dipermalukan oleh orang lain karena hamil di luar nikah. Dan saat itu juga dirinya pun berpura-pura pingsan supaya Aksa pun terlihat panik dan juga khawatir dengan kondisinya saat ini. Padahal itu semua hanyalah sebagian dari rencana busuknya ya guys, karena dirinya sengaja supaya Aksa pun lebih perhatian kepada dirinya, sehingga lambat laun Sukma pun pasti akan curiga dengan apa yang telah terjadi kepada Aksa, karena pastinya hidup Aksa pun tidak akan pernah tenang selama dirinya belum mengakui jika anak yang ada di kandungannya tersebut adalah anaknya. Dan dengan sengaja dia pun ternyata sengaja menjatuhkan anting dan dimasukkan ke dalam saku baju Aksa, dan pastinya Sukma akan segera mengetahui itu semua. Dan itu memang sengaja dilakukan karena perintah Clara, karena Clara lah yang telah memberi saran kepada Mita untuk melakukan hal itu, karena pastinya Sukma nantinya akan merasa cemburu dan mengira jika Aksa memang benar-benar main wanita di belakangnya. Dan saat ini terlihat jika Mita pun memang sudah membuat Aksa pun menjadi cemas dan merasa ketakutan karena dirinya dipaksa harus bertanggung jawab. Dan secara terpaksa kini Aksa pun harus menerima semuanya, walaupun dirinya harus menyembunyikan itu semua dari Sukma. Dan karena rasa bersalah itulah dirinya membuat saat ini hidup Aksa pun menjadi tidak tenang karena ulah Mita, yang dimana saat ini Mita yang merasa bahagia karena melihat Aksa pun kini sedikit demi sedikit mulai merasakan kesengsaraan yang pernah dirasakan sebelumnya oleh Mita. Walaupun itu semua bukan salah Aksa, tapi tetap saja dirinya menjadi wanita malam karena disebabkan oleh Aksa yang telah berani memecat Regi. Nah guys, yang dimana saat ini kita geser ke adegan yang lainnya. Saat ini Fatir pun sengaja menjemput Zahra karena dirinya begitu sangat ingin berjumpa dengan anak semata wayangnya tersebut. Yang dimana saat itu terlihat jika Zahra pun begitu sangat bahagia karena Fatir bisa menjemput dirinya. Yang dimana saat itu pun terlihat jika ternyata mereka pun langsung ke rumah sakit karena Vano saat itu memberitahu jika hari itu adalah Pak Brata akan melakukan tes DNA.
Yang dimana saat itu karena Fatir ikut bersama Vano, jadi kini Fatir pun harus mengetahui jika ternyata saat ini Clara telah melakukan tes DNA demi pengakuan anaknya. Dan saat itu juga Zahra pun mengatakan kepada Fatir jika ketika di rumah sakit dirinya pun tidak sengaja melihat Fritz. Yang pastinya mereka berdua pun begitu sangat terkejut apa yang sebenarnya dilakukan oleh Fritz di rumah sakit tersebut. Dan Vano pun sudah meyakini pastinya hal itu sengaja dilakukan oleh Fritz. Jangan-jangan Fritz pun akan membuat kecurangan dan akan mengganti tes DNA-nya tersebut dengan tes DNA orang lain sehingga nantinya Bara tidak dapat pengakuan darinya. Dan Vano pun yakin pastinya Fritz akan melakukan sesuatu dan membuat Clara pun pasti akan merasa malu. Dan hal ini pun membuat Vano pun menjadi sedikit waspada ya guys, karena Fritz bisa melakukan hal apapun yang diinginkannya, termasuk dirinya bisa saja melakukan kecurangan dalam tes DNA tersebut karena dirinya masih tidak mau mengakui jika Bara adalah anak kandungnya. Yang dimana saat ini terlihat jika Vano pun harus segera memberitahu kepada Pak Brata supaya Pak Brata pun tahu akhir dari tes DNA tersebut. Nah guys, yang dimana saat ini pun Zahra pun mengetahui jika pastinya Bara akan merasa sedih jika nantinya Fritz tidak mengakui jika Bara adalah anaknya. Dan hal ini pun akan membuat Vano pun merasa sedih jika nantinya terlihat jika Bara pun bukan anak kandung dari Fritz. Maka dari itu dirinya pun harus segera memberitahu Pak Brata supaya mereka berdua bisa berhati-hati terhadap Fritz. Karena Fritz pun bisa melakukan hal apapun yang bisa membuat mereka celaka. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini ya, yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, pantengin terus di channel Mimin ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.